Surat An-Nisa ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kita sudah baca sampai ayat 12. Di dalam ayat ini Allah menerangkan, menginformasikan kepada orang, bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah waktunya menikah tapi tidak punya kemampuan biaya untuk menikah. Sebelumnya di ayat sebelumnya, di ayat 24, Allah menerangkan bahwa kita tidak boleh menikahi
istri perempuan yang sudah bersuami. Kita itu larangan. Nah, sekarang di ayat yang ke-25 ini Allah menerangkan kepada kita, wa man lam yastati' minkum qawlan, dan barang siapa saja yang tidak mempunyai di antara kalian mempunyai kemampuan untuk biaya ayyangkihal, untuk menikah al-muhsanati, perempuan-perempuan yang terhormat, perempuan-perempuan wanita-wanita yang tinggi derajatnya, al-mukminat, di golongan orang-orang yang mukminat, orang-orang Islam perempuan. Allah memberikan kepada kita, siapa saja di antara kita, anak cucu kita yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah, karena sudah saatnya sudah menikah, karena sudah umurnya, sudah waktunya menikah, tidak punya kemampuan untuk menikahi wanita-wanita terhormat, wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang tinggi derajat di kalangan mukminat, yaitu sudah, kalau sudah lihat yang pertama agamanya, yang kedua kekayaan, keturunannya, maka famimma malakat aymanukum min fatayakumul mu'minat, maka nikahilah hamba-hamba saya yang kalian miliki di antara orang-orang mukmin. Jadi dulu bagi laki-laki yang tidak punya kemampuan, tidak bekerja, kemampuannya finansial sedikit, ingin menikah tapi tidak punya kemampuan, maka nikahilah. Walaupun nikah hamba-hamba saja, tapi sama hamba saya itu orang yang suci juga, wanita-wanita yang suci di kalangan orang-orang mukminah. Kalau sekarang tidak ada hamba saya, mungkin di antara kita ini jalan terakhir. Kalau tidak mempunyai kemampuan, nikahi siapa saja. Walaupun kita tidak mempunyai kemampuan finansial, biaya untuk menikah. Zaman sekarang bukan seperti sekarang. Wanita-wanita sekarang ingin berkarir dulu. Sudah 25 tahun belum nikah, 26, 27, 28. Ketika ditanya, kenapa nggak mau nikah? Saya ingin berkarir dulu, ingin cari uang dulu. Padahal tidak diperbolehkan. Pada saat nikah itu perempuan itu harusnya di bawah 25 tahun. Karena kenapa? Karena nanti kalau sudah di bawah 25, 26 atau sampai 30, nanti ketika anaknya sudah baru umur 20, dia sudah 50 tahun. Maka nikahilah putra kita sebelum umur 25. Demikian juga anak laki-laki kita jangan sampai umurnya melebihi 30 tahun ketika kita menikahkan putra kita. Jadi kalau umur wanita 25 tahun maksimal, kalau laki-laki 30 tahun. Kalau sudah di atas itu, saya tanya kenapa? Jadi kalau ada yang telat menikah, itu biasanya kalau perempuan ingin sesuatu, pujaannya, idamannya, ingin sesuatu yang tinggi. Kalau belum punya mobil, belum punya rumah, tidak bisa, belum nikah. Tapi kalau sudah dia punya rumah, punya mobil, ingin pendampingnya juga biasa. Jadi belum ketemu. Jadi ada wanita yang sampai dengan 40 tahun belum nikah karena kita berkarir terus. Allah Subhanahu wa taala, nikah itu rahmah. Maka nikah itu nikmat, maka pada saat waktunya harus nikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum mempunyai kemampuan finansial, tidak punya biaya, tidak uang untuk menikah, wanita-wanita yang mukmin yang merdeka,
yang tidak punya tali siapa saja, maka nikahilah hamba-hamba saya yang bersih, orang meninggalkan orang-orang mukmin. Wallahu a'lamu bi imanikum. Allah mengetahui keimanan kalian semua, baik yang merdeka, perempuan-perempuan merdeka atau perempuan-perempuan sahaya. Allah Maha mengetahui dada-dada kalian. Ba'dukum min ba'di, sebagian lagi daripada sebagian di antara kalian. Jadi wanita-wanita yang sudah apapun bentuknya, posisinya mau merdeka atau sahaya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui. Jadi dalam hal ini maka nikahlah bersama dengan orang-orang wanita-wanita yang tidak punya kemampuan, nikah dengan hamba-hamba sahaya. Itu tidak jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah menikah. Kemudian kalau kita menikahi hamba-hamba sahaya, fankihuhunna, maka nikahilah mereka semua, wanita-wanita hamba-hamba saya yang tidak bersuami tapi orang mukmin, bi ahlihinna, dengan meminta izin kepada pemiliknya, kepada tuannya. Jadi kalau kita akan menikahi hamba saya, salah seorang di antara kalian yang mempunyainya, maka sebelum menikah minta izin dulu kepada pemilik hamba saya. Bukan tiba-tiba langsung nikah, tidak boleh. Adabnya, etikanya, kita minta izin kepada pemiliknya. Bapak, saya akan menikahi katakanlah pembantu bapak yang ada di rumah sekarang ya. Kita izin dulu. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah pada saat menikah nanti dengan hamba-hamba saya dengan mahar, mas kawin yang bil ma'ruf, yang patut, yang pantas diberikan. Jangan tidak pantas. Mas kawin atau mahar itu hukumnya wajib dikeluarkan. Kalau tidak punya uang, tidak punya kemampuan finansial, berikan mas kawin terbaik. Minimal harus ada barang atau uang kalau mas kawin itu. Dan jangan dihutang mas kawinnya. Jadi kalau mas kawin saya bayar utang, jangan. Kalau bisa tunai ya. Karena kalau pada saat kita ikut dalam prosesi pernikahan, pada saat akad nikah, pada saat dibacakan saya nikahi putra bapak ini dengan mas kawin seperangkat alat sholat minimal dan uang tunai atau perlian dibayar kontan, dibayar tunai, jangan dibayar ngutang ya. Tapi dibolehkan kalau kita ngutang dulu boleh, tapi sebaiknya pada saat nikah mas kawinnya maharnya tunai ya. Kalau kita di golongan kita mungkin nikahnya pasti dibayar tunai, tapi ada di golongan kita, di saudara-saudara yang ekonominya di bawah atau yang ingin nikah sekarang tapi tidak bisa, tidak punya kemampuan, maka nikahilah dengan misalkan dengan pembantu boleh. Pembantu yang ada kita pada saat mau nikah minta izin dulu ke tuannya. Kemudian dilanjutkan bil ma'ruf, jadi berikan mahar kepada dengan pantas dan patut, muhsanat, pada wanita yang terhormat walaupun hamba sahaya, ghairu musafihatin, dan bukan wanita pezina, wanita pelacur, jangan boleh. Atau juga wala
yattakhizani ahzan, atau juga tidak juga memelihara seorang laki-laki menjadi kekasihnya. Jadi yang pertama, muhsanati, harus terpelihara farjinya dan terpelihara kewanitaannya yang terhormat, walaupun hamba saya ghairu musafir, orang pezina dan tidak memiliki seorang kekasih sebelumnya. Nah, jadi kalau itu nikahilah mereka semua dengan ujurahunna bil ma'ruf, dengan diberikan mahar yang pantas, yang sesuai atau yang patut diberikan kepada wanita yang akan kita nikahi. Apakah masih ada yang ingin menikah tapi tidak punya uang? Banyak ya. Tapi ada juga yang punya sudah kemampuan. Laki-laki sudah punya kemampuan, perempuan sudah punya kemampuan, tidak mau menikah. Padahal nikah itu roh. Kemudian setelah menikah, fa iza uhsinna, apabila sudah menikah berumah tangga, fa in ataina fahisatan, dan yang kita nikahi itu berbuat dosa, berbuat zina, yang sudah kita nikahkan, hamba-hamba saya yang sudah nikahi, ba'alaihinna nisfu ma malakat muhsanati minal azab, maka bagi mereka hamba-hamba saya di azabnya, di hukumannya setengah dari perempuan-perempuan yang merdeka. Jadi kalau istri sudah menikah berbuat zina, berbuat yang tidak sesuai Allah tentuan syariat Islam, maka baginya akan diberikan hukuman bagi setengah daripada perempuan-perempuan yang merdeka. Wallahu maksudnya. Jadi kalau di perempuan di waktu dulu, perempuan yang berbuat zina kepada selain suaminya akan dirajam. Dirajam itu perempuannya dikubur setengah badan, yang ada kepalanya saja sampai kepalanya, yang dikubur tubuhnya sampai kepala tapi di luar, kemudian dilempar oleh batu-batu kecil sampai dengan meninggal dunia. Karena kenapa? Ini karena saking tidak diperbolehkannya berzina dengan laki-laki lain selain suami. Jadi Allah memberikan rukhsah, maksudnya keringanan bagi laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan uang finansial tapi ingin menikah. Tetapi zalika liman khasyal anata minkum, apabila yang demikian itu dia takut terhadap menjaga dirinya tidak berbuat zina, maka berbuat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala wa antasbiru. Tetapi kalau kalian bersabar, tidak menikah dulu, inginnya bukan menikahi dengan hamba-hamba saya, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau bisa menahan diri hawa nafsunya, ingin menikah tapi belum punya kemampuan finansial, keuangan dan biaya, kemudian bersabar, nanti dulu boleh, kata Rasul. Khairul lakum, itu lebih baik, karena nanti mencari perempuan yang mereka itu lebih baik dari kalian daripada menikahi hamba-hamba saya. Jadi kita bersabar, wa antasbiru khairul lakum. Wallahu ghafur, dan Allah Maha Pengampun. Kalau kalian melaksanakan seperti itu, tidak menikah dulu dan bersabar, Allah Maha Pengampun. Setiap apa-apa yang kalian kerjakan itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus nanti nikah. Ar-Rahim, dan Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita di Al-Qur'an Allah telah mengajarkan kepada kita siapa yang harus tidak boleh dinikahi dan siapa saja yang boleh dinikahi. Allah secara terperinci satu persatu memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran ternyata apapun yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik untuk kita. Apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala juga itu akan baik kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekarang sudah sempurna menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan ini. Kita sudah menikah, sudah punya anak dan ada yang sudah punya cucu. Itu adalah salah satu taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan sunnahnya kambing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah melaksanakan perintah Allah semata dan kita laksanakan, kita nikmati kebahagiaan keluarga kita dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kita tidak menikahi wanita-wanita yang penjina, tapi menikahi wanita-wanita yang berhormat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja bapak-bapak yang dapat sampaikan kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita lanjutkan insyaallah di ayat 26, 27, 28 sampai dengan akhir kelasnya. Kita akan laksanakan baca Al-Quran saja dulu. Kita membaca satu huruf Al-Quran diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik yang membacanya, yang mendengarnya, yang menyimak isi Al-Quran ini sama ganjarannya, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apa yang diinformasikan ini yang tadi saya sebutkan satu persatu, hanya Allah lah yang Maha mengetahui apa maksudnya, mana ayat ini diinformasikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan ditutup dengan setiap para ulama ketika akan membahas sesuatu apapun ditutup dengan wallahu a'lam. Penyertaan diri hanya tidak punya apa-apa, tidak punya kemauan apa-apa dan tidak ingin apa-apa, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup kajian ini, kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, sahabat, kerabat, tetangga kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga putra-putri kita yang sudah waktunya menikah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan mereka dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka semua, anak putra kita dijadikan anak yang soleh, solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Bagi putra-putra kita yang sedang belajar di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam berilmunya dan dikabul seluruh cita-citanya. Bagi yang sekarang hamil, putra-putri kita, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya dan pada saat melahirkan Allah lancarkan dalam persalinannya dan Allah berikan
putra-putri yang sehat. Bikar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan dijauhkan dari malapetaka penyakit dunia akhirat, disempurnakan kesehatan kita, dikabulkan hasil maksud baik kita, baik yang menyangkut dunia maupun akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita sudah punyai akan menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Semuanya berkah, ibu kita, harta berkah, putra berkah, amal ibadah kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Dikeramat Qaddas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينكم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وافتح لنا فإن خير الفاتحين وارزقنا فإن خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسائر الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.